Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcast Pengadilan Agama Kaimana. Kembali lagi dengan saya Yasser Arafat, Sarjana Hukum, akan memandu podcast singkat malam ini bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Langsung saja kami persilahkan kepada para narasumber untuk memperkenalkan lebih singkat terkait perkenalan diri untuk mengenal lebih jauh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Dengan hormat disilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. saya bisa dihadirkan dalam podcast Kaimana TV ya. Terima kasih Mas Yasser, dan sebuah kehormatan juga bagi saya. Sama-sama. Saya Muhammad Jumhari, kebetulan diamanati jadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat sejak pelantikan tanggal 2 Desember tahun 2022. Saya juga ini masih baru. Pengangkatan pertama saya jadi Hakim Tinggi tanggal 20 Agustus tahun 2020. Kemudian 2 tahun saya di Mataram, saya dipanggil fit and proper test, lulus. Dan kemudian saya dialihkan dulu, dimutasi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang kurang lebih 2 atau 3 bulan. Dan sejak 2 Desember kemarin 2022 saya diamanati untuk menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat. Kebetulan Satker baru. Satker termuda. Satker termuda. Untuk pengadilan tingkat banding. Siap. Iya. Nampaknya kalau kita melihat ke belakang bahwa sebelum menjabat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Bapak telah memiliki 2 pengalaman untuk berkecimpung di Pengadilan Tinggi Agama, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Tema podcast kita kali ini adalah membahas terkait singkat bagaimana zona integritas yang sangat didengungkan oleh pemerintah, termasuk lembaga atau kementerian, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah. Mungkin langsung saja Bapak, secara singkat untuk memberikan kita pemahaman lebih awal bahwa betapa pentingnya atau bagaimana kemudian zona integritas itu dapat kita canangkan, dapat kita laksanakan, dan dapat kita tempuh dalam lembaga peradilan kita ini. Baik, terima kasih Mas Yasser ya. Jadi zona integritas yang kita kenal dengan ZI menuju WBK dan WBBM menurut saya adalah sebuah keniscayaan dalam sebuah satker, kelembagaan maupun kementerian. Kenapa? Karena pembangunan zona integritas hakikatnya adalah membangun kepercayaan publik, yang kemudian outputnya adalah trust publik bahwa kantor itu adalah zero corruption, dan yang kedua adalah memberikan pelayanan prima kepada justisiabelen atau pengguna jasa kita atau masyarakat pencari keadilan. Itu intinya. Jadi ZI sebuah keharusan untuk menunjukkan kepada masyarakat, kami ini orang-orang yang di dalamnya berintegritas tinggi, tidak bermain-main, dan kami juga yang tunjukkan kepada masyarakat tata kelola administrasi kami akuntabel. Kira-kira gitu singkatnya begitu. Iya, berarti ada 2 poin utama yang penting dalam zona integritas. Yang pertama adalah nol korupsi atau zero corruption. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Dari kedua item ini yang harus kita tempuh dalam mencapai zona integritas, mungkin Bapak bisa menggambarkan kepada kita apa kemudian kiat-kiat, apa kemudian yang akan diambil dalam kebijakan atau langkah-langkah yang strategis terkait mencapai yang namanya zero corruption atau pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Baik, terima kasih Mas Yasser. Membangun zona integritas yang pertama sekali adalah bagaimana kekuatan kepemimpinan, kekuatan komitmen pemimpin, dalam arti ini ketua dan wakil ketua. Karena kekuatan komitmen kepemimpinan ini akan memberikan support yang besar kepada orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa?
Karena membangun zona integritas adalah membangun komitmen dan kebersamaan di dalam bekerja. Oleh karena itu, tanpa kekuatan dari role model pimpinan nonsen, maka itu banyak peradilan atau satker yang berhasil meraih WBK itu tercermin dari pemimpin yang luar biasa. Rata-rata seperti itu. Karena apa? Ini membangun sebuah kebersamaan, komitmen, kejujuran, kesinambungan di dalam bekerja, kerjasama dan sama-sama kerja. Nggak bisa kemudian salah satu lalai. Iya. Maka istilah Pak Dirjen, kalau ada dalam satu satker itu ada yang nyeleneh, lebih baik keluar dari gerbong. Karena itu menjadi batu sandungan untuk bisa diraihnya WBK. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa WBK adalah bagian daripada grand design yang didengungkan oleh pemerintah dalam 8 area reformasi birokrasi itu yang didengungkan pada tahun 2010. Mahkamah Agung menyambut dengan baik. Mahkamah Agung kemudian membuat blueprint cetak biru 2010 sampai 2035. Dan kalau kita baca itu luar biasa isinya. Bagaimana percepatan pembangunan sumber daya manusia, bagaimana juga membuat analisis jabatannya, bagaimana akuntabilitasnya, bagaimana pengawasannya, bagaimana sumber sarana prasarana, luar biasa itu. Dan bagaimana dia bisa bertanggungjawabkan atas segala anggaran yang diberikan negara. Orang bisa melihat semua. Kalau dulu misalnya kita nggak tahu berapa yang diserap anggaran oleh Satker, sekarang terbuka. DIPA harus dipapar kok. Iya. Serapan juga harus dipapar, triwulannya berapa kelihatan itu, dan harus dipublish kok. Dulu enggak, sekarang keren menurut saya. Dan itu Mahkamah Agung menyambutnya. Maka Mahkamah Agung juga mengeluarkan yang namanya 8 area perubahan. Hampir mirip dengan 8 reformasi birokrasi sama itu. Yang intinya tadi itu bahwa bagaimana kesinambungan bekerja, pertama adalah bagaimana bagaimana peraturan yang baik. Mahkamah Agung sudah luar biasa membuat peraturannya. Kemudian yang kedua, bagaimana organisasi yang baik. Mahkamah Agung sejak tahun 2015 telah memisahkan sekretaris dan panitera. Iya. Itu luar biasa itu, bagaimana mengatur organisasi yang baik. Kalau dulu dianggap overlap antara panitera dan sekretaris, sekarang ini panitera sendiri, sekretaris sendiri. Ini ngurusi ansih, ngurusi kepaniteraan, satunya ngurusi anggaran. Monggo, nggak usah saling tumpang tindih. Jadi itu berjalan dengan baik menurut saya. Dan kemudian yang berikutnya, bagaimana penataan sumber daya manusia. Oh keren, Mahkamah Agung sekarang sudah membuat anjab, membuat ABK sehingga sekarang lahir yang namanya jabatan fungsional, JAFUNG, yang luar biasa menurut saya. Yang kedua, bagaimana akuntabilitas ditingkatkan. Akuntabilitas luar biasa. Mahkamah Agung telah meraih telah meraih WTP sampai 11 kali. Itu artinya bahwa dana anggaran negara akuntabel, dipertanggungjawabkan kepada publik. Oh, keren itu. Kenapa memang begitu? Karena Mahkamah Agung adalah pertama kali menjadi pilot project reformasi birokrasi dalam bidang hukum, termasuk Kementerian Keuangan. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana peningkatan pengawasan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, bagaimana kemudian memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang kedelapannya adalah ada perubahan culture set dan mindset. Mindset berpikir kita sekarang sudah berubah lagi. Tidak lagi kemudian kita menjadi orang yang harus dilayani pejabat. Kita justru terbalik, sekarang melayani. Bagaimana ketika orang berdatangan ke kantor kita dengan membawa segudang masalah, kalau kita tidak berikan senyum, orang menjadi kecewa. Nah, kalau dulu kita pejabat itu rasanya orang yang nongkrong di tempat rumah gading ya, yang tidak bisa disentuh. Sekarang enggak, sekarang terbuka, sekarang kita melayani karena umat ini membutuhkan kita semua. Kita maka pelayanan prima yang baik, melayani yang baik, jangan kemudian mengecewakan. Bukan berarti kita melayani kemudian memberikan putusan-putusan tidak benar, bukan. Tapi melayani bagaimana pendaftaran yang baik, bagaimana output yang cepat mereka mendapatkan hasil. Keren menurut saya. Iya. Ada yang sedikit ingin saya kulik terkait penjelasan Bapak terkait zona integritas. Yang pertama adalah bagaimana membangun komitmen bersama, yaitu bagaimana kekuatan kepemimpinan. Nah, Bapak sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, sekaligus menjadi Wakil Ketua pertama di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang kita ketahui bersama bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah pengadilan tinggi salah satu termuda Iya. di Indonesia yang baru-baru dibentuk Desember yang lalu. Baik. Nah, kemudian apa yang kemudian Bapak canangkan atau apa kemudian kiat-kiat Bapak dalam memimpin sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat untuk mencapai 8 nilai-nilai yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung, termasuk untuk mencapai kemudian persepsi masyarakat bahwa Ya. Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat hadir sebagai pilot project di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat Oke. untuk wilayah hukumnya sendiri. Mungkin sedikit memberikan gambaran langkah-langkah atau kebijakan strategis Baik. yang Bapak canangkan. Ya. Baik. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang sudah memimpin pengadilan agama 5 kali. Bantul, Wonosari, Sidoarjo, Majalengka, dan Sumber. Pengalaman itu saya bawa sebagai pimpinan di Pengadilan Tinggi Agama. Tentu saja kita arahan dari Pak Ketua. Saya wakil, dan wakil itu kebetulan sebagai koordinator pengawasan dan sekaligus juga predikatnya adalah secara ex officio ketua pencanangan zona integritas. Kami merespon itu mumpung di awal pembangunan mumpung di awal satker ini baru, dan kita juga ketemu orang-orang yang baru kita kenal. Disitulah langkah sama-sama mengawali dengan baik. Maka respon kita cepat. Awal Februari, padahal baru 1 bulan, awal Februari antara tanggal 2, 3 itu sampai 4 kita mencanangkan pembangunan zona integritas, dan bahkan kita undang sekitar 20 pihak-pihak eksternal untuk hadir dalam pencanangan itu, dari mulai Kodam segala macam, dan alhamdulillah semuanya hadir meskipun beberapa yang mewakilinya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa inilah kami satker baru untuk mengadakan pembangunan zona integritas dengan menunjukkan kepada mereka kami ingin memulai dari yang pertama, bersih. Sebab kalau di perjalanan kita baru mulai sudah kotor, sulit rasanya. Maka kita membuat komitmen dengan teman-teman, siap untuk membangun zona integritas dengan komitmen yang baru hari ini. Siapa? Kita ingin bersih, siap. Kita buat komitmen, bikin fakta integritas semuanya. Kita sepakat, siapa? Kami membangun zona integritas. Kami ingin bersih-bersih semuanya. Bersih anggaran, bersih moral. Yang keduanya bersih dalam penanganan perkara. Kira-kira seperti itu. Dan publik juga merespon luar biasa. Bahkan menurut saya, kalau tidak salah, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah satu-satunya yang terdepan memulai pencanangan pembangunan zona integritas. Baru kemarin tuh, kalau Sulawesi Barat baru kemarin. Kita sudah berbulan-bulan. Nah sekarang ini kan kita sedang pemenuhan eviden tentu. Kenapa kita canangkan hari ini? Sebab kalau kita tidak canangkan tahun ini, tahun 2024 kita nggak bisa bertempur. Karena penilaian zona integritas adalah setahun sudah berjalan. Kira-kira begitu Mas. Jadi doakan kami. Kami ingin bersih, kami ingin bersih-bersih, anggaran terbuka, tidak ada permainan anggaran, tidak ada permainan perkara. Bismillah kita mencanangkan itu, dan alhamdulillah teman-teman dari sekian orang 23 ditambah PPN 8 itu komitmen semuanya dan sepakat setuju. Sepakat untuk nol korupsi. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Masih ada 2 pertanyaan lagi yang Baik. kemudian akan saya lontarkan Boleh. ke Bapak. Yang terakhir kedua adalah Baik. sebagai satker baru tentunya, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi bahwa ketemu dengan orang-orang baru, memimpin dengan satker yang baru, ada kemudian tentu kesulitan atau kemudahan yang ditempuh. Nah, boleh sedikit digambarkan atau diulik sedikit apa kemudian kesulitan-kesulitan ketika memimpin sebuah organisasi yang baru, lalu kemudian bertemu juga dengan orang-orang yang baru, Baik. untuk mencanangkan yang namanya dengan zona integritas ini. Ya, baik. Saya selalu berhusnudzon dengan orang ya. Saya banyak orang di sini yang tidak saya kenal. Kenal kali. Termasuk dengan pimpinan ketua ini, saya juga baru kenal kali itu. Dari sekian banyak hakim tinggi, kebetulan ada teman kami yang bisa mendukung. 3 orang yang sama-sama seangkatan. Nah, tentu mereka memberikan support yang baik. Nah, ketika role model pimpinan, ketika teman-teman hakim itu memberikan support, maka di bawahnya benar-benar siap. Panitera siap, sekretaris siap, teman-teman siap semua, Pak Kabak siap semua. Jadi menurut saya hampir nol ya kendalanya ya. Alhamdulillah. Dan itu menurut saya bagaimana memimpin kantor tergantung kitanya. Bagaimana skillnya, bagaimana style kita memimpin.
kita ini kan yang namanya pimpinan tidak harus duduk di Menara Gading yang tidak disentuh, enggak. Kita membaur karena apa? Saya katakan saya melayani Anda. Saya pelayan-pelayan Anda. Jangan kemudian Anda merasa dipersulit gara-gara pimpinan. Semua kita terbuka, berikan masukan, berikan tanggapan. Semuanya siap. Dan alhamdulillah juga teman-teman kan punya banyak pengalaman dari tempat lain. Pak Kabag kita, Pak Sekretaris kita, sehingga saling menutup, saling menopang. Pengalaman kita yang kurang ditutup di situ terus. Sehingga semakin menuju kesempurnaan. Kira-kira begitu. Dan sekarang masih terus melengkapi eviden ini. Karena eviden kan jelas tidak bisa dikarang-karang, baru bulan Mei kok. Nah, gitu. Iya. Jadi sampai hari ini Pak Wakil Ketua sebagai pimpinan 02 di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat belum menemukan yang namanya kendala walaupun bertemu dengan orang-orang baru. Karena orang-orang baru pun memiliki komitmen yang besar terkait dengan bagaimana kita bisa mencapai yang namanya zona integritas. Terakhir pertanyaan saya, apa kemudian harapan Bapak sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat kepada seluruh satker di wilayah hukumnya untuk kemudian bisa meraih yang namanya zona integritas? Ya, baik. Kami pun juga sudah sering memberikan support ya kepada teman-teman di wilayah hukum kami ini. Bukan sekedar support tapi juga kami memberikan pendampingan, bimbingan. Kenapa saya katakan membangun zona integritas bukan sekedar membangun eviden, tetapi membangun moral sesungguhnya. Membangun moral, membangun komitmen, dan membangun kebersamaan. Dan itu kita sampaikan. Saya bilang kalau sekedar persuratan, membuat eviden mudah. Tapi bagaimana ini istiqomah kita. Kerja itu terencana, terlaksana. Katakanlah misalnya bagaimana kemudian poahnya berjalan baik ya, planning, organizing, bagaimana controllingnya, bagaimana actuatingnya terus berjalan, tidak bisa dibiarkan. Makanya kalau kita komitmen bahwa ini kita ingin mencapai kinerja yang baik, bikin dong pengawasan tiap bulan. Pengawasan apa susahnya? Waspid tiap bulan kok. Jangan sampai waspid 6 bulan sekali, sudah tertumpuk persoalan baru ditemukan, repot. Kalau tiap bulan kan ringan. Kalau ketemu persoalan 2 bisa selesai bulan depan. Terus, maka kita pun juga di pengadilan agama itu pembinaan kita tiap bulan. Evaluasi kita ingin tiap bulan. Sehingga sedini mungkin persoalan-persoalan yang dianggap muncul bisa dikurangi, bisa dieliminir. Terus. Dan itu komitmen. Ketika tiap bulan terus kita komitmen. Ketika pengawasan tiap bulan terus, atau 2 bulan sekali, ya harus komitmen. Atau 3 bulan sekali komitmen, tapi tentu nilainya beda. Yang 3 bulan berbeda dengan 6 bulan, yang 2 bulan sekali berbeda dengan tiap bulan. Idealnya memang waspid tiap bulan, terus tiap bulan disisir. Karena kita juga berhadapan dengan atasan penilai kita, yang triwulan harus baik, kan terkontrol anggarannya bener nggak, terserap sampai 30 nggak. Terus begitu dan seterusnya. Saya kira begitu, Mas. Iya, luar biasa narasumber kita pada malam hari ini, banyak memberikan ilmu yang baru terkait bagaimana zona integritas. Sebagai kesimpulan dalam podcast malam hari ini, bahwa membangun zona integritas hanya membutuhkan yang namanya 2 poin utama. Yang pertama adalah zero corruption, yang kedua adalah pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Namun terlepas dari itu, untuk mencapai hal tersebut kita harus betul-betul memiliki komitmen yang besar, komitmen yang secara bersama-sama untuk senantiasa menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan, sebab kegiatan-kegiatan sangat dipantau oleh masyarakat hari ini yang kemudian bisa dikemas, bisa dilihat, dibaca, dan didengarkan oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia, sebab media sosial saat ini sangat gencar-gencarnya melakukan perubahan-perubahan secara terus-menerus, sehingga kita sebagai lembaga peradilan, khususnya di Badan Peradilan Agama, khususnya lagi di Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan khususnya bagi Satker Pengadilan Agama Kaimana, untuk tetap menanamkan yang namanya zero corruption dan pelayanan prima kepada para pencari keadilan. Sekian dan terima kasih. Kembali lagi dengan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.